Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dan insya Allah hari ini kita membahas mimpinya kakak yang berjudul Pintu Langit di Atas Ka'bah. Ini mimpi tahun 2016. Jadi saya teringat bahwa kakak juga ada mimpi yang serupa ya, tetapi Iya. sudah kakak jelaskan dulu bahwa Iya. ternyata itu di pintu langit itu di bumi Syam Di ya bumi kak ya. Syam. Ya jadi Masya Allah sekali. Dan sekarang yang ingin saya tanyakan itu adalah adegannya kak. Jadi kakak itu berada di mana, rasanya kakak itu apa? Iya. Rasa dulu ya, rasanya Iya. seperti apa? Terus ini di dalam mimpi, bukan Iya. ketika terbangun. Di dalam mimpi itu apa saja yang kakak lihat dan bagaimana rasanya? Silahkan kak. Iya. Saya di dalam mimpi itu ada di lantai 2. Tiba-tiba aja sudah ada di lantai 2 itu, baru saya memperhatikan pilar masjid itu sendiri, dan saya melihat di situ di hadapan saya di bawah situ ada Ka'bah di situ, dan saya melihat ada cahaya dari atas. Saya menoleh ke atas, ternyata itu pintu langit yang sedang terbuka di situ. Dia terbuka di situ, ada cahaya masuk pas menyinari di atas Ka'bah itu sendiri. Dan saya mengingat kalau saya pernah melihat yang sama, yang serupa Sebentar. seperti ini. Sebentar, gitu. ini ngingatnya di dalam mimpi itu sendiri? Iya, Oh, di baik. dalam mimpi itu sendiri saya melihat tempat itu gitu. Oh, ditampilkan Saya lagi? mengingat itu langsung, ada dia di situ Ka'bah itu. Mm-mm. Nah, di sebelahnya saya melihat adegan mimpi yang dahulu yang saya lihat. Di situ yang saya rasakan, saya diingatkan kembali di situ. Dimunculkan lagi ingatan saya di dalam mimpi itu tentang bahwa saya pernah diberikan mimpi seperti ini juga, tapi di tempat lain gitu. Yang akhirnya kakak tahu ternyata iya. itu adalah bumi Syam. Iya, setelah saya terus belajar dan Masya Allah ketika pelajaran tentang Isra Mi'raj itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia berisra Mi'raj itu ketika dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Di Syam. Beliau tidak langsung ke pintu langit ketujuh lah gitu, Dari tapi Masjidil melalui Haram. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu, baru ke atas lah gitu, ke langit ketujuh. Di situ saya mendapatkan hikmah di situ. Sebentar kak, hikmah ini memang kakak tahu sudah setelah bangun tidur atau Belum. baru-baru? Sekarang ini setelah saya belajar gitu. Terus kalau waktu dulu saya enggak tahu apa-apa. bangun gitu. tidur mikirnya apa? Saya mikirnya, ya Allah, Masya Allah gitu, kembali lagi saya mimpi seperti apa artinya ini gitu. Itu yang saya rasakan. Dugaan kakak apa itu Tetap kakak? rasa luar biasa di situ yang saya rasakan, walaupun setelah saya toleh diri saya gini-gini doang gitu, keadaan hidup saya gini-gini doang gitu, kok saya belum ada perubahan kayak gitu, walaupun sudah terlalu sering saya mendapat petunjuk dari mimpi, tapi kok saya begini-gini doang gitu. Mungkin walaupun belum ada banyak perubahan di situ, tapi Allah kan maha tahu gitu sejauh mana usaha saya, tertatih-tatihnya saya ingin terus selalu berada di jalannya dan tidak ingin melakukan kesalahan lagi, berbelok lagi gitu. Mungkin di sini yang saya dapat rasakan hikmahnya adalah Allah itu sangat menghargai proses seorang hamba yang mau bertobat, walaupun sekecil apapun, sebesar zarah pun akan kita temukan nanti apa usaha kita waktu di bumi, amal baik kita atau amal buruk kita, tetap kita akan melihatnya nanti di akhirat, akan dihisap di situ. Maksud gitu. kakak tadi usaha dalam menempuh jalan taubat ini. Iya, makanya dari situlah saya memahami bahwa hikmah mimpi ini adalah bagaimana vertikal dan horizontal itu hubungan kita ke hablum minallah, hablum minannas itu juga bisa masuk di situ, dan bagaimana saya harus belajar menggali lagi perjalanan Rasulullah tentang Isra Mi'raj itu sendiri gitu. Dari di tahun 2016 itu keadaan saya yang waktu itu
yang belum sepenuhnya ya benar-benar mengikuti lah gitu, walaupun kadang saya sama dengan orang lain lah gitu kan, Muslim pada umumnya ya, sholat ngaji tetap hanya monoton begitu-gitu doang gitu. Ngaji yang belum ada perubahan. dimaksudkan ini hanya baca Al-Quran Hanya membaca atau Al-Quran menggali? aja, hanya membaca Al-Quran aja, belum menggali, Belum paham Belum. isinya apa. belum. Pergi mengaji pun saya kayak malu-malu kucing gitu. Mau pergi ngaji pingin, rasanya hanya pingin aja, tapi tergerak untuk pergi berangkat ke tempat pergi mengaji itu enggak gitu. Maksudnya menuntut ilmu agama ke ustazah, tapi itu enggak. Saya hanya diam di rumah aja gitu. Tapi dorongan hati saya terus disuruh gitu, pergi ke sana tuntut ilmu. Tapi rasa saya seperti orang yang tidak pantas, atau apa, orang yang mungkin bisa dibilang berputus asa, mungkin enggak, sudah lewat ya yang masa itu, tapi untuk mendekati kebaikan itu seperti masih malu-malu kayak gitu. Seharusnya saya memaksakan diri saya, jangan perhatikan apa kata orang, jadilah dirimu sendiri gitu. Kalau kamu mendapatkan petunjuk yang baik, lakukan lah gitu, jangan kamu memperhatikan apa kata orang atau apa. Yang penting apa yang kita lakukan itu kita merasakan itu benar dan baik menurut Allah, lakukanlah gitu. Jadi mungkin di sini kalau kita belajar lagi tentang pengetahuan tentang ilmu agama, Iya, tentu kita tahu kan posisi kakak kan pada saat itu kakak berada di posisi sebelah utara dan menghadap Iya. ke arah selatan. iya. Jadi seperti ada isyarat di situ. Di Iya. utara itu kan posisinya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Dan iya, ya, benar. jadi di benar. sini kenapa harus ada posisi yang seperti itu? Iya, Artinya benar. itu adalah isyarat, Kak. Iya. Jadi isyarat di sini, adakah kita sudah mengetahui sejarah tentang pemindahan? Pemindahan kiblat. Benar. Iya, benar itu, Masya Jadi Allah. itu Iya. sejarah tentang pemindahan kiblat. Dan Iya. yang saya tambahkan di sini, selain simbol tauhid, tiang itu Iya. karena kakak posisi memakai mukena, Iya. berarti bisa juga hikmah lainnya adalah bahwa sholat itu adalah tiang Tiang agama. agama. Kalau rusak sholat kita, maka ya rusak juga Rusaklah, amalan ya. yang lain, Iya, seperti benar. itu. Ya, Iya, benar. berarti di sini bisa saya simpulkan di sini hikmah dari mimpi pintu langit di atas Ka'bah ini Iya. seperti sebuah isyarat bagi kita bahwa untuk benar-benar memahami Iya. tentang sejarah Masjidil Haram, Iya. kemudian juga tentang peristiwa Isra Mi'raj, Iya. kemudian tentang pemindahan kiblat gitu kan. Jadi Iya. kita benar-benar harus memahami ilmu-ilmu itu karena itu bagian dari apa yang telah disampaikan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis. Masalah sekarang jadinya saya tertawa gitu. Saya merasa lucu dulu ketika saya baru terbangun itu. Ketika saya terbangun, saya mimpi ini kan karena berada di lantai 2 di Masjidil Haram itu. Ketika saya terbangun itu dulu saya merasa begini, ya Allah, apakah ini artinya suatu saat nanti saya bisa menunaikan ibadah haji? Saya mengartikannya begitu gitu loh. Saya merasa, ya Allah, apakah saya ada gitu bisa menunaikan ibadah haji kalau saya mimpi begini gitu. Karena sangat berasa sekali. Begini loh rasanya ketika di Masjidil Haram orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu ketika berada di sini seperti ini loh rasanya, kayak saya bisa merasakan apa yang sedang mereka rasakan di situ. Itu yang saya rasain, makanya ketika bangun itu saya berharap di situ, ya Allah, apakah saya bisa menunaikan ibadah haji suatu saat nanti. Nah, setelah sekarang saya belajar ini, saya ketawa gitu. Ya Allah, lucunya saya dahulu itu begitu mau bilang bodoh, enggak berani lah ya bilang begitu. Maksudnya Polos. alangkah saya polos, kurang, sangat terasa sekali saya kurang berpengetahuan gitu untuk dalam menerjemahkan mimpi begitu kan. Sebenarnya itu agar saya dipacu untuk belajar sebenarnya. Terus menggali apa maksudnya di situ. Apa maksudnya Iya. di lantai 2, maksudnya Iya. pilar, Iya. maksudnya dari arah utara menghadap ke selatan dan itu Iya, ke iya. Ka'bah, yaitu isyarat pemindahan Iya. kiblat gitu kan Kak ya. Iya. Dan tiang masjid itu tiang
agama ya, sholat berarti maksudnya ya. Iya, Iya, jadi iya. Masya Allah, jadi setelah belajar apa-apa saja kandungan Al-Quran dan juga Iya. apa saja yang disampaikan oleh hadis. Jadi Iya. mimpi ini benar-benar memberi makna bahwa semakin kita diberikan seperti kurikulum belajar gitu. Iya. Belajar tentang pemindahan kiblat, belajar tentang Isra Mi'raj, Iya. belajar tentang sejarah tadi itu pemindahan kiblat, Isra Mi'raj. Yang perlu saya tambahkan di sini yang menjadi misteri adalah tentang sholat itu, sholat yang agama. Seakan saya merasa saya diingatkan untuk sholat, sedangkan saya sehari-hari saya merasa saya sudah sholat gitu. Jadi saya berpikir, ya Allah, apa yang ditegur dalam sholat saya gitu. Sedangkan saya sudah sholat. Kalau saya diperintahkan untuk sholat, sedangkan saya sudah sholat, berarti ini adalah teguran. Ada apa dengan sholat saya gitu. Jadi hikmah yang bisa saya ambil adalah agar saya memperbaiki sholat saya, benar-benar sungguh-sungguh karena Allah, minta kepada Allah. Ketika sholat itu khusyuklah, belajar terus dan terus untuk khusyuk. Itu berusaha untuk khusyuk. Maksudnya khusyuk adalah kita betul-betul bersungguh-sungguh dengan hati bahwa kita melakukan sholat ibadah ini hanya untuk Allah. Harusnya sholat itu apa yang kita baca harus kita pahami gitu. Jadi bisa, Allah itu maha mengabulkan doa hamba-hambanya, dan doa yang terbaik itu adalah doa bacaan sholat. Nah, ketika kita bersungguh-sungguh dalam bacaan kita dan kita memahami apa yang kita baca, insya Allah kita akan berusaha untuk terus memperbaiki diri kita, tingkah laku kita sehari-hari, dan terus hanya Allah terus yang kita ingat itu. Kita patokannya apa yang kita lakukan ini sesuai enggak dengan yang Allah inginkan. Nah itu. Jadi kesimpulannya yang saya berefek tangkap, lah, berimbas dia gitu. baik, yang kesimpulan yang saya tangkap tadi adalah padahal kakak merasa sudah tetap sholat 5 waktu, Iya. tetapi diberikan mimpi ini. Iya. Nah jadi ini seperti teguran buat kakak. Ada Iya. apa dengan sholat saya? Oh, berarti sholat saya tidak khusyuk. Artinya pertama, kakak belum paham mungkin artinya, Iya. arti bacaan sholat itu. Iya. Kemudian apakah dampak dari sholat itu sendiri Iya. sudah berdampak tidak dari kesehariannya kakak? Iya. Yang apa-apa kakak kembalikan kepada apakah Allah menyukai ini, apakah Allah tidak menyukai ini. Dan tentu saja kita informasi-informasi itu kita tidak bisa tahu kecuali kita benar-benar mempelajari ilmu agama. Dari Iya. situ kita mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Iya, Allah benci, benar. seperti itu. Benar. Jadi itu Masya Allah kita memperbaiki sholat ya Kak Iya, ya. Jadi benar. itu salah satu hikmahnya. Baik, mungkin itu saja dulu Kak. Jadi pembahasan kita tentang pintu langit di atas Ka'bah. Iya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak hikmah ya Kak ya. Iya, benar. Insya Allah kita lanjut di lain kali di Iya. podcast mimpi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.